pendengarnya, ketemu lagi sama saya Renia di sini dengan tim Mata Indonesia TV di program Persembahan untuk Bunda. Bun, hari ini program untuk Bunda punya topik bahasan tentang pertumbuhan gigi anak usia 0 sampai dengan 7 tahun. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti dan topik pembahasan kita kali ini, ada beberapa info yang harus Bunda simak. Tonton ya. Pertumbuhan gigi muncul pada usia 4-7 bulan, tapi tidak tentu. Gigi susu akan terus tumbuh dan bertambah sampai berjumlah 20. Dan gigi akan lengkap pada usia 2-3 tahun. Dan mulai copot pada usia 6-7 tahun. Ada fakta unik lain tentang gigi nih Bun. 1. Menggigit kuku akan merusak gigi. Sudah waktunya untuk meninggalkan kebiasaan menggigit kuku. Karena kebiasaan menggigit kuku membuat terjadinya gesekan langsung di antara gigi yang justru akan merusaknya. 2. Gigi geraham paling belakang nggak semua orang memilikinya. Gigi geraham ini kadang menimbulkan masalah, seperti menyundul gigi di depannya sehingga tumbuh nggak sempurna. Akibatnya banyak yang memutuskan mencabut gigi belakang, namun ada sebagian orang yang ternyata nggak memilikinya. 3. Kamu bisa kehilangan gigi pada usia berapapun. Beberapa individu tertentu memang lahir dengan gigi yang tidak sempurna. Yang seringkali tidak sama pada setiap orang adalah gigi bungsu yang tumbuh terakhir. Akan tetapi, seringkali penyebab kehilangan gigi kamu adalah penyakit pada gusi dan karies. Nah Bunda, itu tadi info selingan yang aku kasih buat Bunda, bonus dari aku buat Bunda-bunda di rumah. Sekarang aku lagi nunggu dokter yang akan nemenin aku di sini buat ngobrol-ngobrol tentang topik kita hari ini. Udah datang dokternya. Halo Ren, apa kabar? Baik, Dokter Novan, silakan duduk. Yes, thank you. Iya. Gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat juga dong. Akhirnya ketemu lagi. Iya. Dan akan ketemu berkali-kali lagi insya Allah ya. Oke, Mas. Wah, dapat suguhan nih. Iya, makasih Mas Joni. Nah dokter, Yes, gimana? hari ini kita punya Apa nih topik. bahasannya? Bahasan kita hari ini tuh tentang pertumbuhan gigi anak, tapi untuk anak yang usia 0 sampai dengan 7 tahun dong. Oke. Gitu. Kita langsung aja ya ke Boleh, boleh, pertanyaan ya, Dok, ya. Pertanyaan pertama nih, masalah gigi apa yang sering dialami sama anak-anak usia di bawah 7 tahun, Dok? Di bawah 7 tahun yang paling sering terjadi adalah rampan karies. Apa tuh rampan karies? Jadi biasanya ibu-ibu biar anaknya nggak rewel, dikasih tuh minum susu, dia sampai tidur. Iya. Alhasil itulah biasanya terjadi giginya bangun setelah berapa lama jadinya hitam, hampir semua gigi hitam. Itu yang namanya rampan karies. Jadi lubang hampir di semua gigi. Kejadian seperti itu yang memang seharusnya ibu-ibu tahu tuh. Jadi seperti apa nih caranya supaya nggak jadi hitam-hitam. Jadi sebaiknya susu boleh diminum, tapi sebelum tidur. Pada saat tidur, pada saat dia udah terlelap, ganti dengan air putih. Jadi dia boleh sih ngedot, tapi sama air putih. Jadi itu jauh lebih aman. Gitu. Karena itu yang paling sering dialami. Karena sebenarnya pertumbuhan gigi susu itu dimulai dari umur 6 bulan sampai 18 bulan. Yang tadi seperti saya bilang. Dan penyikatan gigi kapan sebaiknya dilakukan? Ketika udah mulai tumbuh giginya. Walaupun sebiji-biji jagung, sikat aja. Walaupun jarang-jarang. Nggak ada masalah. Cuman biasanya anak-anak kan riwah ya. Nggak mau, rewel dia nggak mau. Dan biasanya triknya adalah pakai kasa, air hangat pada saat tidur, dibasahin aja. Digosok-gosok di giginya. Oh, sama bundanya. Sama bundanya digosok-gosok. Jadi kasa steril ditaruh di jari, terus kemudian kasih air hangat yang steril, sikatin aja di giginya. Oh gitu. Itu jadi untuk supaya kalau ada plak atau sisa makanan nempel di situ itu bisa bersih. Dan langsung kalaupun mau
ngedot, kasih aja air putih. Air putih. Jangan air susu, karena kan susu ada kandungan gulanya kan, dan pasti itu akan jadi formula berarti, Dok, ya? kariogenik yang akan menyebabkan si giginya hampir semuanya berlubang gitu. Jadi keropos-keropos, item-item semuanya, itu yang namanya rampan karies, dan itu banyak terjadi di Indonesia dan di bawah usia 7 tahun. Gitu. Jadi, ya aku sering perhatiin itu juga. Aku pikir karena si anak ini sering dikasih permen sama bundanya, bukan ya? Sebenarnya permen salah satu faktor pemicu juga sebenarnya. Cuman yang paling utama itu adalah si susu formula. yang dibawa tidur. Jadi itu kan ketika kita ngedot kan susu itu kan perputarannya kan langsung ke semua gigi kan. Iya. Nah, itu yang bikin dia langsung dipakai tidur, nggak diapa-apain. Jadi kayak gula aja nempel situ. Udah deh. Aku baru tahu. Itu. Jadi makanya sebaiknya ibu-ibu mesti mengganti lah gaya hidupnya untuk anak-anaknya supaya pertumbuhan gigi susunya juga jauh lebih bagus. Ya itu tadi, susu diganti dengan air putih. Kalaupun anaknya nggak mau, biarin dulu anaknya tidur. Pada saat anaknya tidur ganti dengan Ambil air dotnya, putih. ganti air putih. Ganti air putih. Gitu Bunda. Gitu. Tipsnya bagus banget ya dari dokter. Oh iya, sama ini Dok, aku mau tanya. Oke, tadi kan kita ngomongin susu itu ya, bukan ASI lah itu Bukan, ya. Nah kalau ASI sendiri kan sekarang banyak nih bunda-bunda kita di rumah nih yang kerja. Jadi mereka suka stok ASI. Nah, ASI yang diminum sama babynya tapi pakai dot gitu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah. Oh, kalau ASI no problem no ya. problem. Sebenarnya sehat-sehat. Itu sih aman sih sebenarnya kalau ASI. Tapi kan ASI kan sebenarnya cuman biasanya 6 bulan sampai setahun kan. Jarang banget yang sampai 2 tahun sih. Iya. Tapi ya memang ada, cuman biasanya sih 6 bulan sampai setahun. Nah, setelah itu mereka ganti susu formula. Ataupun kadang-kadang pada ibu-ibu yang memang tidak bisa mengeluarkan ASI-nya, dari awal udah dikasih susu formula. Jadi makanya triknya adalah seperti itu tadi, biar nggak gampang berlubang giginya, nggak gampang keropos. Kasihan soalnya kalau anak-anak udah keropos karena masih panjang perjalanan dia sampai umur 12 tahun tuh gigi susu dibawa sama dia gitu. Kasihan ya, udah masih gigi susu udah hitam-hitam dari Udah bayi. hitam-hitam, walaupun itu memang bisa dirawat. Kalau memang bisa dirawat tuh kita ada spesialis kedokteran gigi anak, memang ada, dan dia akan mengatasi hal tersebut. Kalau memang masih bisa dipertahankan gitu, entah dengan pemakaian crown gigi untuk anak-anak itu juga ada. Jadi kayak gigi robot-robotan yang warna silver dimasukin di giginya, disarungin gitu, itu masih ada sampai sekarang. Tahan gitu Dok, anak-anak pakai kayak gitu kan mereka lincah banget. Kan di sementasinya cekat, jadi benar-benar cekat di dalam mulutnya. Oh gitu. Itu supaya fungsi pengunyahannya tetap terjaga. Karena kalau giginya udah keropos, yang terjadi adalah yang kasihan adalah faktor pencernaannya si anak. Jadi anak ngunyahnya jadi nggak bagus, dia masukin bolus makanannya bener-bener bulat, lambung kerjanya keras, jadi masalahnya nanti harus ke internis untuk gigi anak, internis untuk anak dan sebagainya, jadi makin panjang tuh gitu. Jadi memang fungsi pengunyahan harus tetap dijaga walaupun anak-anak, harus banget. Ada rentetan akibatnya ternyata Bun. Jadi nggak cuman problemnya akhirnya giginya jadi hitam-hitam si anak ini, tapi kepencernaannya pun kena. Iya, gitu. benar. Thank you loh Dok. Terus pertanyaan aku yang berikutnya, gimana Dok cara merawat gigi susu? Cara merawat gigi susu sebenarnya cukup dengan pembersihan gigi sih. Tapi yang tadi saya bilang bahwa memang sejak dini, sejak tumbuh gigi sekecil apapun, itu udah harus dilakukan yang namanya entah dibasuh dengan kasa, atau kalau memang anaknya udah cukup kooperatif, biasanya anak-anak suka nonton YouTube tuh, ditunjukin aja hal-hal positif yang tentang sikat gigi dan sebagainya, sehingga anak termotivasi untuk sikat gigi. Itu aja. Tapi jangan ditunjukin, aduh datang cabut ke dokter gigi, pasti anak bakalan nggak mau gitu kan. Jadi memang harus hal-hal positif yang ditunjukkan dengan YouTube gitu. Terus kemudian sikat gigi, terus pembersihan, terus hindari yang tadi saya bilang ngedot dengan air susu. Kemudian cek ke dokter gigi. Walaupun sudah tumbuh gigi susu, misalnya umur 3 bulan, kadang-kadang ada yang baru lahir tuh udah tumbuh loh giginya. Hah?
Kadang Ada, Dok? Ada. Jadi memang ada yang memang kandungan kalsiumnya cukup tinggi, memang nutrisi ibunya cukup bagus. Kadang-kadang pada saat dia lahir, dia udah tumbuh tuh entah 1 atau 2 gigi. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Dan nggak cuma 1 atau 2, bisa kalau misalnya dari 1 sampai 100 itu 10 orang lah seperti itu. Itu. Jadi dari sejak dini tuh mesti harus datanglah ke dokter gigi tiap 3 bulan sekali untuk observasi aja. Walaupun tidak dilakukan apa-apa, walaupun anaknya nggak ngerti apa-apa, tetap mesti cek sih. Jadi pengenalan aja, entah mamanya yang berobat, anaknya ngeliat. Jadi Nggak takut. dari situ, Iya, dari situ benar, anaknya benar. termotivasi. Oh, mamaku aja berani, papaku aja berani. Ya udah, aku Ya, mau anak-anak deh biasanya gitu. gitu ya, Dok ya. Kalau ada kenapa gitu sama gigi mereka, sama bundanya dibawa ke dokter, jerit. Contohnya gini aja deh, pasien-pasien saya tuh biasanya kan dari ada yang anak kecil, ada yang remaja. Nah, yang remaja ini, adiknya ini takut banget ke dokter gigi. Dia bener-bener cuma ngelihat, tapi karena sering dibawa, sering ngantar kakaknya berobat, sering ini, akhirnya dia mau juga, aku mau sama dokter Novan aja perawatannya gitu. Jadi akhirnya jadi memang hal-hal visual yang dia lihat akhirnya jadi termotivasi, motivasi buat si anak itu jadi, oh ya nggak sakit ya perawatannya, kakaknya tenang-tenang aja kok gitu. Itu seperti itu sih memang. Jadi memang harus sejak ini tuh harus dibiasakan datang ke dokter gigi, Biar pembersihan, familiar aja dulu gitu ya. gitu. Nah, untuk anak-anak yang mungkin gigi susunya udah ada semua nih, Ya. Dok. Nah, cara menggosok gigi mereka tuh harus gimana nih, anak-anak ini? Maksudnya Cara menggosok teknisnya, teknik. secara teknis. Kalau biasanya kalau untuk anak-anak kan biasa disiapin sikat gigi kan banyak pilihan. Ambil aja. Biasanya bulu sikatnya sih pasti nggak keras sih. Bulu sikatnya pasti yang soft. Ambil aja 1 sikat gigi, ajarin cara sikat gigi seperti kita mengajarkan diri kita sendiri. Jadi pembersihannya juga harus dari atas ke bawah ke arah atas. Bagian permukaannya boleh disikat nyamping, nggak ada masalah. Cuman biasanya kalau anak-anak atas ke arah bawah itu agak udah gitu, padahal nangis gitu kan. Yang penting tersikat aja dulu. Nanti bagian sampingnya pada saat dia tidur kita akalin dengan si kasa yang kita masukin, kita gosokin di daerah sampingnya itu. Jadi yang penting anak-anak harus diajarin sejak dini sikat giginya mesti harus sikat gigi lah intinya. Kalau sikat giginya bisanya yang atas, saya atas dulu aja. Gitu. Pokoknya dikasih ini habit yang bagus gitu ya, dikenalin aja dulu. Dan setiap kali makan kumur-kumur air putih atau minum air putih ya. Nah, gitu biasanya gitu aja sih. Jadi ibu-ibu di rumah bisa mempraktekkan hal tersebut. Jadi biar ke depannya anak juga udah terlatih bahwa memang cara sikat gigi yang benar kayak gini ya gitu. Biar apa gitu. Nah, itu nanti biar ke dokter gigi. Dokter giginya akan jelaskan gitu. Luar biasa Dokter Novan, saya tuh amazed loh sama penjelasan Dokter Novan ini. Jadi banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu jadi tahu pasti. Iya. Karena memang informasi yang sebenarnya kurang didapat dari ibu-ibu mungkin di rumah. Jadi memang atau bunda-bunda di rumah. Jadi sebaiknya sih sering kalau mau lihat YouTube atau internet sebenarnya banyak sih. Cuman kadang-kadang atau di majalah juga ada, tapi kan kadang-kadang bunda-bunda kan pada males baca dan sebagainya. Jadi memang informasi-informasi seperti ini yang seharusnya kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, masyarakat lebih mengerti sih intinya itu. Nah gitu Bunda, dijaga gigi anaknya semenjak dini. Jangan sampai gigi susunya hitam-hitam, kasihan juga anaknya jadi nggak lucu. Serem ya malah. Ya udah, sekarang aku mau break dulu. Nanti aku sama Dokter Novan akan balik lagi ya. Tunggu kita ya Bunda-bunda.